Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus pahami dulu agama Torya sempajan. Dalam pandangan ulama sufi, tubuh sempajan, hati mas sempajan, nyawa sempajannya. Iga polri sempajannya, sitonganna polri aset tongat-tongatta. Iga aset tongat-tongatta, ia dari itu. Sallallahu ala Muhammad. Jadi malam ini kita akan fokus kaji tentang sholat. Nasabah tahun Riolo dengan acara yang seperti ini Isra Mi'raj, kita sudah uraikan hakikat Isra dan Mi'raj sampai melewati 7 langit. Dan intinya, kalau kita peringati Isra dan Mi'raj, pasti hakikatnya di situ persoalan sholat. Nah, kita harus pahami dulu agama Torya sempajan. Dalam pandangan ulama sufi, tubuh sempajan, hati mas sempajan, nyawa sempajannya. Tubuh sempajan, situngan datu sempajannya, ia dari tu matu ketau. Tubuta rupa tahu, sehingga biasa yang kalinga makada seh dimitumbuk tahu, rupa tahu mega. Jadi yang dimaksudkan seh dimitau, ia dari itu sempajanta. Nasabah asal usul kejadian sholat, hingga polri sempajangnya, sitonganna polri aset tongat-tongatta. Iga aset tongat-tongatta, ia dari itu Ahmad. Dari mana sumbernya, dasarnya sehingga Ahmad disebut aset tongat-tongatta tauhid? Dalam Quran surah Sam ayat 6, wa in qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya saya ini adalah Rasul Allah, diutus kepada kalian dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat. Wa mubasyiran bi rasulin, dan saya berikan berita gembira seorang rasul yang min ba'di, akan datang nanti sesudahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi ternyata nama Ahmad menurut ulama sufi ia dorong aset tongat-tongatta, karena Rasulullah SAW adalah Abu Roh, bapak roh, ambokna nyawanya, bentuanna nyawa kami na pertama na pancaji kuang Allah Ta'ala nyawa na nabita. Sehingga Nabi Muhammad SAW disebut Abu Roh, bapak roh. Hingga asenna nabita di Lauhil Mahfuz, ia dari itu Ahmad. Lalu setelah Rasulullah engkau ridino janji nabita disebut Muhammad, tapi hitungannya antara Ahmad dengan Muhammad itu satu rumpun kata dari kata Hamidah. Hamidah artinya melebih. Ahmad isim tabbil kamina melebih. Muhammad isim maf'ul tu melebih. Jadi kita sudah telusur dengan pendekatan bahasa. Jadi Ahmad dengan Muhammad itu
berasal dari kata hamidah. Jadi dalam ilmu nahwu Ahmad isim tabdil bertanda kamida malbi. Kalau tadi hamidah malbi, Ahmad isim tabdil kamida malbi, Muhammad isim maf'ul tu malbi. Sehingga di dalam ilmu tarekat atau di dalam ilmu tasawuf, Ahmad maklinru, Muhammad malahir. Ahmad maklinru batonna nyawata, Muhammad malahir batonna tubutan. Jadi Muhammad model tubuh. Kalau kita tulis kasih berdiri, mim, ha, mim, dal. Mim kepala, ha badan, mim perut, dal kaki. Sehingga reaksi Muhammad malahir. Artinya lahir itu guna nabita. Sehingga reaksi ini Muhammad. Ahmad asinda nyawata maklinru. Jadi asinda nyawata maklinru. Jadi alif, ha, mim, dal. Alif totong, itulah sebabnya engkar eset totong ilal sempanjang. Ha, rokok ilal sempanjang. Mim, sujud ilal sempanjang. Dal, tudang ilal sempanjang. Disitulah asal usulnya salat, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Kandungan berikutnya, makna berikutnya, alif zat Allah, rahasia pada diri kita. Berdiri di dalam salat jadi telu tamasarang. Ha, rokok ilala sempajang, nyawar ini si pakir buangnya jadi telu tamasarang. Mim suju ilala sempajang, akhir ini asing ribuangnya jadi telu si tamasarang. Dan tudang ilala sempajang, ciptaan ribuangnya tu berini. Ia na maksud tu panreta sokoe al-abid wal ma'bud wahid, yang menyembah dan yang disembah satu lapan. Bukan berarti yang menyembah dan disembah satu, itu keliru pemahamannya. Jadi yang menyembah dan yang disembah satu kata, satu lapan, Ahmad. Jadi artinya paket keselamatan adalah sholat. Jadi paket keselamatan adalah sholat. Sholat dari kata sholat. Agak betul anda. Sholat artinya wadah, fasilitas, nafas sadiangi puang Allah Ta'ala untuk rewet payman di kamputan. Jadi itu sempajangi fasilitas, nafas sadiangi puang Allah Ta'ala untuk rewet di surga. Nah sahabat, secara hakiki nyawata boleh di surga, dan dia nyawata mero reu di surga. Jadi kampung tengah-tengah tak surga. Kita buktikan dalam sejarah Nabi Adam alaihissalam secara fisik kega itaro pamula Nabi Adam tempona baru-baru pancajin kuangi di surga kan. Buktinya di dalam Al-Quran, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Ini pembuktian sejarah. Jadi puangnya reke kisahkan ini dia kurangnya. Maka dia puang Allah Ta'ala, Adam, onrono si bobinemu di dalam surga. Karo? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Jadi ini pembuktian bahwa secara fisik, secara jasad memang dari surga. Nah, lebih-lebih dari segi roh. Mereka tuh sereke perjalanannya, kisahnya Abu Roh, dua penderita awali uras itu dangal Syekh Aulia Al-Mukarramah dengan Sultan dengan Syekh Abdul Qadir Jalali, dua penderita awali situ dangal. Nah yaro dari penderita awali situ dangal pasti dialognya ilmu laduni,
agar si ilmu laduni pak disengal langsung poler buangnya. Engka kira sepak disengal langsung poler buangnya. Engka di dalam Quran surah Al-Alaq, allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ada dua di situ, allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Jadi carana puang Allah Ta'ala transfer kipak disengan dalam ini ada dua. Allama bil qalam, Allah mengajarkan ilmunya dengan perantaran kalam. Artinya kalam itu melalui proses bangku kuliah, bangku sekolah. Itu namanya bil qalam. Jadi engkau tahun runtuh pak disengal melalui proses bangku kuliah, bangku sekolah. Tapi jangan sampai di situ saja. Engkau mumpah, allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan ilmunya langsung kepada hambanya yang dia belum ketahui. Ia narasi ilmu laduni pak disengal langsung pola ruangnya. Dan itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan memperoleh ilmu laduni. Nah, salah satu cara untuk memperoleh ilmu laduni, man amila ilma warasallahu ilman malam ya'lam. Ni gini kita ngamalkai pak disenganna ipam manariwi pak disengan ribuangi anu diseng. Ya, bukan berarti saya riak nyombong. Alhamdulillah selama pandemi COVID-19 sudah 4 buku saya selesaikan. Dan alhamdulillah buku kedua tapi saya ini pembuktian bahwa engkatongan riase allamal insana malam ya'lam. Ini buku kedua. Masih ada lagi 2 di belakangnya ini sudah selesai. Dan sementara sekarang 2 lagi buku saya sementara garap. Jadi seandainya tidak ada istilahnya allamal insana malam ya'lam, bagaimana mungkin bisa kita tuntaskan buku yang setebal ini lebih 400 halaman. Inilah judulnya hakikat ilmu tasawuf. Nah, maiga makokoe salah paham dengan tasawuf. Nah, kita uraikan nanti tasawuf itu dengan artinya sholat dengan pendekatan tasawuf. Jadi saya gambarkan Bapak Ibu, tasawuf sebenarnya itu filosofinya syariat dengan tasawuf. Syariat diibaratkan jala, ya, syariat diibaratkan jala. Kemudian tasawuf itu batunya. Jadi nareko syariat mau semata-mata ipaham pada lawan nareke lok kaki mak jala tapi dia kagak batuna. Kira-kira nogi ga kira-kira orang jalae matik kembali ku dia kagak batuna. Ko jala semata-mata dia kagak ke batuna toh. Kira-kira bisakah menangkap ikan? Ikan itu kan hakikat lise tasi, lise cedanga, lise danau kan. Nah iya makna berbicara masalah lise, aga lise na sempajangnya. Sininna syariah iku kau itu engkau mana lise na, engkau mana hakikatnya. Saya kasih contoh sebelum kita dalami. Tubuh kita syariat, toh hakikatnya nyawata. Jadi dari ku engka tubuh dek gaga jawana tubuh agak senaro tu mati engka kira-kira angkatna tubuh dek gaga jawana makotonna tu gambaranna Bapak Ibu dari ku syariat bisa mata-mata dia nampak kinyawai. Itulah sehingga sekarang di negara kita ini banyak sekali aliran-aliran sesat. Jadi Allah berkalam, udhulu fisilmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara kaffah, secara totalitas, jangan setengah-tengah. Menurut ulama sufi, penafsiran kaffah, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifah, ismuhu tasawuf. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifah baru dinamakan tasawuf. Saya gambarkan. Syariat ibaratnya perahu, tarekat ibaratnya laut, hakikat ibaratnya isinya laut, ma'rifah rasanya.
Nah, syariat ibarat perahu. Kalau hanya semata-mata syariat mau pareke napahat tawe, logikanya perahu masih ada di darat. Kira-kira dari koon kalopi di aset daratange engka kamampatna deto. Kemudian kedua, iris sekero lopie maka ada bocor kira gede dari ko desi mopi monro. Iya balising ini maka ada mata syariat na tawe maka sing reaksi lopi palolo loritasi irisin itu bocor tidak. Makotona itu gambaran tahu kuatkah syariatnya orang atau tidak. Makanya harus diuji. Harus diuji. Jadi tarekat itu dari kata tarikh, jalan. Yang dijalankan yang mana? Syariat. Hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah. Jadi hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah itu dinamakan syariat. Inilah yang harus dijalankan sehingga dikatakan tarekat. Jadi tarekat itu tarik jalan. Yang dijalankan adalah hukum Allah. Setelah kita jalankan, kita akan lihat apa hakikatnya. Apa hakikatnya? Jadi dari ipalolo ni lopie, ini logikanya. Ipalolo ni lopie, riasek natasi elo kisapa hakikat lisek natasi pano ni mengi mak jalani, ya toh? Nah, setelah kita turunkan pancing, mak jalani, insya Allah runtuk itu lisek. Agar selisek, lisek na tasi itulah yang disebutkan hakikat. Nah, hakikatnya tubuh kita adalah roh. Nah sekarang, di manakah bersemayam roh kita? Di mana bersemayam roh kita? Kalau simpelnya di dalam tubuh, iya betul. Tapi mekanismenya, Rasul Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran, di dalam hadis kursi, banaitu fi jawfi ibni Adam kasra. Saya telah membangun rongga tubuh anak cucu Adam kasra, mahligai. Wa fil kasri sadra, ini. Yang dimaksud mahligai itu adalah dada. Ini dada. Wa fi sadri kalba. Di dalam dada kita terdapatlah hati. Wa fi kalbin fuada. Di dalam hati kita terdapatlah buah hati. Wa fi fuadi ar-ruh. Nah, di sinilah dia. Di dalam buah hati terdapatlah ruh. Wa fi ruhi sir. Di dalam ruh terdapatlah rahasia Allah. Wa fi sir nur. Di dalam rahasia Allah terdapatlah cahaya Allah. Wa fi nuri ana. Di dalam cahaya ada aku. Jadi sesungguhnya dendre ia huruf mim. Mim sujuk ilalah sempajan hati ri ini asing ribuangnya, ya roh. Jadi di dalam hati kita ada nama Allah. Wa bin nuri ana. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi Rasulullah SAW digelar Abu Ruh, Bapak Roh. Nah, apa hasil dialognya tadi? Dua penderita wali. Syekh Aulia Al-Mukarramah bertanya, aga roh bunga engka sebelum dia pigaga lino lololise. Apa yang pertama kali ada sebelum dunia beserta isinya? Syekh menjawab, setitik cahaya. Setitik cahaya. Cahaya itu siapa? Sang Maha Cahaya. Kalau dikatakan Sang Maha Cahaya berarti Tuhan Allah Ta'ala, ya toh? Setitik cahaya ini memperkenalkan dirinya. Totongin. Tepuni. Huruf pertama dari Al-Qurannya. Huruf apa Bapak Ibu? Alif. Dibaca nih. Alif. Allah. Jelas? Paham?
Allah, huruf pertama di dalam Al-Quran. Meloi isompa ipuji dempagaga mapuji dempaga masompa. Gangkanda mapasui tajan dari tajanna. Dia mengeluarkan cahaya dalam dirinya. Cahaya yang pertama keluar, ia naro mak baris diase alif diase na a. Alif diase na a. Siapa dia? Abu Roh, Bapak Roh. Siapa beliau? Nyawana Nabi. Sang Maha Cahaya disebut Al-Hayat, Sang Maha Hidup. Cahaya yang keluar dari cahayanya disebut Ar-Ruh. Kenapa dikatakan Abu Ruh, Bapak Roh? Dialah roh yang paling pertama keluar dari Sang Maha Hidup, sehingga beliau dikatakan Abu Ruh. Jadi bukan berarti Bapak ada anak dan seterusnya. Contoh Soeharto dulu dikatakan Bapak Pembangunan, ya toh? Itu kan istilah penghormatan. Terus angkat reaksi istilahnya ibu kota Kabupaten Wajo. Mana Bapak kota? Ibu kota Kabupaten Wajo. Ibu kotanya Kabupaten Wajo adalah Sengkang. Mana bapaknya? Ibunya ada. Ya, makutune gambaran nih. Ya toh? Jadi Abu Ruh, Bapak Roh, artinya roh yang paling pertama keluar dari Sang Maha Hidup, rohnya beliau. Jadi inilah yang disediakan alif desena a. Nah, itulah juga suara yang pertama keluar waktu kita lahir dari perut ibu. Suara apa, Pak? Toh? Itu pembuktian. Dek gaga dek bayi masuk pulau warna Indonesia kan rata-rata semua. Iya nas itu pandai dari lota, iya noriasa sakda simula jadi. Ne ya tonna tu napake terlota napake maggerra. Insyaallah nareko sakda simula jadi pakai maggerra. Insyaallah dia nak jadi perkelihannya. Nareko angkat tahu macai mati bangku. Pakai sakda simula jadi nalino. Insyaallah dia nak jadi na bangku itu. Saya sudah berkali-kali praktekkan. Saya aslinya Jeneponto Goa. Mama saya Jeneponto, bapak saya Goa. Istri saya Mangkoso. Jadi Monro ke Mangkoso Magukuanya. Nah, biasa dengar Mangkasae Pak Bambangan Atolong. Biasa tuh. Sedikit-sedikit kalau marah, wah kawalina, badina, para lampena, biar saudaranya, biar bapaknya ada bangku itu. Nah, pernah suatu ketika pagi-pagi saya sementara minum-minum air panas di rumah nenek. Engkau malaga makunrai, yor kanjana makunrai kumalage, segitu gemuk, wah nyaman nang kita. Malapit to gemuk, manyam apa? Akhirnya pada turlah kena di bangku mati dijah. Iya si bangku itu. Tapang mante nenek ko yoro tuwe na noki yoro. Kaya di bangku yoro lakyan yan. Saya turun. Ya. Jadi tidak apa-apa, ini rahasia sebenarnya tapi terlanjur nih oleh-oleh. Ya. Saya masuk di tengah-tengah orang banyak. Assalamualaikum. Yang penting pamulaan. Tapi jangan dulu ngomong sebelum-sebelumnya. Iya pamula sada. Ada apa? Agak bos. Oh sudah. Maremban itu. Ya harus sebab paremban. Insya Allah yakin. Ni sudah nanti bangkuna. Dek nak jadi perkaliannya. Tapi ya dek lo dipakai lo salah. Untuk menolong orang. Tapi masih ada lagi rahasianya. Jangan dibongkar semua. Nanti lihat Pak jika warung. Ya hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kita kembali. Jadi tempona reke masuk alif desena Abu Ruh, berarti
nyawana Nabi ta. Jadi itulah sehingga Nabi ta Muhammad SAW biasa didengar to Nabi kami na riolo siwa Nabi kami na demundri, biasa didengar. Biasa to? Apa artinya, apa maksudnya? Betul, Nabi kami na riolo betul na nyawa kami na pertama na pancaji pun Allah Ta'ala nyawa na Nabi ta. Kemudian disediakan lagi Nabi kami na demundri tubunna Nabi ta alena kami na demundri pancaji tubunna. Jadi sehingga dikatakan Rasulullah itu Nabi yang paling pertama dan Nabi yang paling terakhir. Dari segi rohnya beliau, dan dari segi jasad dialah yang paling terakhir jasad para Nabi dan Rasul. Dia nagagareken tubuh Nabi dumundri Nabi ta. Kung kareke mengaku Nabi dumundri Nabi ta perlu igere. Dan pernah terjadi baru-baru mau mereka mati Nabi ta di masa kepemimpinan Abu Bakar. Tapi tiba-tiba engkau mengaku Nabi. Siapa beliau? Guselama. Nangakui Nabi lina. Gangkan naik buku ayat tandingan. Agak ayat naik bureknya. Guselama. Dia tandingi dengan ayat Allah. Inna a'tainakal kausar fasalli rabbika wanhar inna syanikal abtar. Agak ayat tandingan dah. Guselama. Inna a'tainakal jawahir pasallilkan hajar inna sanikal fajr. Wah, tanpa langsung digere selesai. Bahaya, ini Nabi palsu. Ada lagi baru-baru ini yang mengaku Nabi palsu. Siapa itu? Ahmad Muzadi. Nah aku Elena kena saya Ahmad. Coba lihat di dalam Al-Quran, bukan Ahmad kamu. Ahmad yang dimasukkan adalah Muhammad. Silakan buka tafsir. Yang dimaksudkan di situ ismu Ahmad, Muhammad. Muhammad siapa? Nabi ta. Ya hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kembali bahwa alif, ha, mim, dal disitulah asal usulnya salat. Lalu lanjut dari itu tubuh sempadan. Ya mari kita kenali diri kita. Sallallahu